Pada hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan menyampaikan rilis atas kegiatan penyidikan pada seksi tindak pidana khusus, bahwa pada hari Kamis minggu lalu pada tanggal 22 April tim telah melakukan gelar perkara untuk penetapan status tersangka terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOP dan BOS pada SMK 53 Jakarta Barat tahun anggaran 2018. Hasil gelar perkara pada saat itu telah menentukan 2 orang tersangka. Yang pertama, Saudara W selaku mantan kepala sekolah SMK 53 Jakarta Barat. Yang kedua, Saudara MF, staf Sudin pada Jakarta Barat 1. Kami sampaikan dana BOS dan dana BOP yang menjadi kewenangan SMK 53 pada tahun 2018 adalah sebesar untuk dana BOS senilai 1,3 miliar, untuk dana BOP senilai 6,5 miliar lebih. Modus yang digunakan oleh Saudara W dan Saudara MF adalah bahwa Saudara W selaku pengguna anggaran, dalam hal ini adalah sebagai kepala sekolah SMK 53, dalam penggunaan aplikasi Siap BOS dan Siap BOP telah diberi kewenangan untuk mengelola atau memegang password dalam hal untuk mencairkan token dalam rangka pencairan dana BOS dan BOP. Namun dalam prakteknya, Saudara W ini menyerahkan password tersebut kepada Saudara MF dengan perintah untuk segera mencairkan dana-dana dalam aplikasi Siap BOS dan Siap BOP, kemudian menyiapkan SPJ fiktif dan menyiapkan rekanan-rekanan fiktif yang akan menampung dana dengan menyiapkan rekening penampung yang akan diserahkan dalam bentuk cash kepada pihak sekolah. Dugaan ini makin kuat ketika tim penyidik bisa mendapatkan bukti-bukti pendukung yang membuktikan peran material kedua orang tersebut, sehingga dalam hal ini tim penyidik telah menemukan bukti permulaan cukup untuk menentukan status tersangka atas Saudara W selaku mantan kepala sekolah SMK 53 Jakarta Barat dan Saudara MF selaku staf Sudin pada Jakarta Barat 1. Demikian bisa kami sampaikan rilis pada hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih. Pak, kan harusnya password itu yang mengetahui atau memegang adalah si W. Saudara W selaku kepala sekolah. Ya. Tapi kenapa kok bisa password itu diberikan kepada si Saudara MF itu? Apakah mereka memang ada niatan untuk bersekongkol melakukan pencairan secara diam-diam atau gimana Pak? Mungkin bisa. Betul. Jadi itu kemarin jadi pertanyaan paling besar dari tim. Kenapa Saudara MF yang seharusnya dia memegang peranan penting kunci password tersebut, tapi kenapa kok diserahkan pada Saudara MF? Kemudian digali oleh teman-teman dari tim permufakatan jahat di antara keduanya. Ada take and give, sehingga benang merah itulah bisa ditemukan oleh tim dan berkesimpulan yakin bahwa terjadi hubungan kausalitas, ada mens rea antara Saudara MF dengan Saudara W. Demikian. Dari pencairan dana yang ada, MF itu mendapat fee atau mendapat bagian berapa dari si Saudara W? Jadi dari peran Saudara MF yang memasukkan password untuk mendapatkan token untuk pencairan dana Siap BOS dan dana BOS dan dana BOP tersebut, kalau dari hitungan kasar kami, Saudara MF mendapatkan keuntungan secara pribadi kurang lebih 700 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli villa segala macam. Dan itu sudah diakui Saudara MF. Kalau untuk Saudara W, atas kebijakan dia yang memberikan akses password dan token kepada Saudara MF, kemudian minta untuk mencairkan secara cash dana dalam BOS dan BOP tersebut, kebijakan Saudara W kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah yang tidak sesuai dengan nomenklaturnya. Salah satunya untuk menambah tunjangan kinerja guru-guru yang tentunya itu sudah menyalahi ketentuan peraturan gubernur.
itu semua atas kewenangan inisiatif daripada saudara W menggunakan dana-dana dalam aplikasi Siapus dan Siap BOP. Apakah ada digunakan juga untuk memperkaya diri sendiri dari UI sendiri, Pak? Ada. Kalau hitungan dari teman-teman tim penyidik, ada keuntungan secara pribadi yang dinikmati saudara W, yaitu sekitar tunjangan setiap bulannya dia menerima 15 juta. Selain itu tentunya ada keuntungan yang dinikmati oleh pihak lain. Karena kita melihat dari penerapan unsur tindak pidana korupsi kan tidak hanya keuntungan pribadi, tapi akibat perbuatan dia tentunya memperkaya daripada orang lain. Oke. Pak, satu lagi Pak, MF ini kan staf dari Sudin Pendidikan Pak. Iya. Dan ini dia melakukan atau ditemukan kecurangan di Satu SMK sekolah, 53. ada Apakah ada kemungkinan terjadi di sekolah-sekolah lainnya Pak? Nah itu kemarin dari hasil pengembangan dari teman-teman tim penyidik, kemungkinan besar modus ini diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Kemungkinan besar, terutama di SMK, karena saudara MF ini sempat mengumpulkan seluruh bendara operator-operator aplikasi Siap Bos dan Siap BOP. Kita menduga modus ini diterapkan di sekolah-sekolah yang lain juga. Ini masih didalami lagi Pak? Iya, masih kita dalami dan kemungkinan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan penambahan jumlah tersangka nanti ke depannya. Pasal yang dikenakan Pak? Sementara ini pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Apakah juga nanti akan dikenakan pasal TPPU mengingat uangnya sudah sempat diberikan villa yang tadi Bapak katakan? Ada rencana ke sana, kemudian ke sana ke TPPU. Siap. Baik Pak, dua tersangka sekarang ada di mana? Posisi untuk dua tersangka belum dilakukan penahanan. Belum dilakukan penahanan. Jadi kemarin secara untuk pengumpulan bukti-bukti kita dari bukti permulaan kita sudah meyakini tentang peran material kedua tersangka. Tapi untuk tindakan upaya penahanan kita belum melakukan tindakan itu karena kita masih menunggu hasil LAP BPK. Kalau LAP sudah kita terima, segera kita melakukan tindakan penahanan. Jangan lupa subscribe ya.